ya. Apa atau memang murni ini polisi menyatakan ya memang harus ditangkap gitu menurut kalau kita bicara motif, jelas polisi yang lebih tahu. Karena motif itu baru bisa diungkap ketika orang yang punya tindakan itu kita tanya, apa sih motif? Motif dan tujuan itu beda ya. Ini contoh nih ya, ada orang membunuh, tujuannya menghilangkan nyawa. Motifnya ternyata sebelumnya diketahui dia ditagih hutang terus, jengkel, dendam. Berarti motifnya dendam, tujuan melakukan serangan adalah menghilangkan nyawa. Nah, kalau ditanya motif apa ini terkait itu semua, tentu kepada kepolisian yang lebih tahu. Tapi kalau kita baca motif itu dari berbagai fakta yang ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada, netizen dan netijah. Jangan lupa, ini kita, apa yang Anda tonton sekarang ini tidak ada editing, karena kita live langsung dari studio hitam-hitam ya. Hitam-hitam. Studio Perspektif Advokat. Perspektif Advokat. Biasanya tuan rumah itu akan wawancara ya tentang berbagai hal, kasus segala macam, dan kemudian digambarkan tentang perspektif advokatnya seperti apa. Kali ini ya kita akan melakukan wawancara kepada tuan rumah terkait ya banyak insiden yang bisa kita bongkar habis, kita cocok untuk bahas, dan insiden yang paling menarik up to date adalah insiden tentang penangkapan Bang Munarman. Kuasa hukum dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya, mantan Sekdom Front Pembela Islam, ya, yang kemarin ditangkap di rumahnya di Pamulang pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat, dijemput bukan oleh Barreskrim, bukan juga oleh Polda Metro Jaya, tapi dijemput oleh Detasemen Khusus 88. Kita ngeliat dulu, kita pengen tahu ya, sebenarnya dia up to date nggak sih orang ini ya? Biasanya dia kalau tulis cepat muncul ya, Bang tukang sastrawan politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lita deh, kalau Bang Revial itu jumpa lagi ya. Kita jumpa lita deh. Pengen nanya nih, Bang. Kalau kita, salam advokat. Oh, salam advokat. Salam advokat ya. Gini. Oh gini. Iya. Tapi bukan Prabowo ya. Bukan ya. Itu sudah something of the past. Bang Egy kemarin mengaitkan itu dengan Prabowo. Bukan Bang. Ini salam khusus, salam advokat. Nah ini udah tahu Mas Ahmad tentang kasus yang terjadi kemarin ya? Ya, secara umum dan beberapa hal sudah diketahui bersama. Saya kira juga seluruh masyarakat Indonesia juga tahu, karena ini kan berita yang luar biasa. Iya. Viral ya? Iya. Menurut tanggapan Bang Ahmad tentang peristiwa penangkapan, ya sebenarnya beliau bisa dikatakan sebagai advokat senior ya, karena Bang Munarman luar biasa kalau ngeliat track recordnya gitu segala macam. Apa dari sisi hukumnya seperti apa, dan apalagi Bang Munarman ini kan sebenarnya advokat ya, ditangkap dalam kondisi demikian itu, ya bagaimana tuh pendapatnya? Ya, ada 3 ungkapan yang ingin saya sampaikan. Pertama, geli. Kedua, prihatin. Dan yang ketiga, ada marahnya. Geli yang pertama, ya aneh begitu loh. Kenapa bisa disebut aneh? Ya ketawa saja saya kalau seorang Munarman, seorang advokat yang sedang menangani perkara di dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum, dalam ini perkara Habib Rizik Syihab, ditangkap dengan cara yang luar biasa, spektakuler begitu, tapi nomenklaturnya kok terorisme gitu. Jadi kan geli saja begitu. Kecuali Bang Munarman itu terbiasa bawa senjata, bergerilya ke gunung-gunung, sering menteror
masyarakat, merusak fasilitas publik, punya satu motif ideologi ingin memisahkan diri, misalkan separatisme seperti Papua, barulah ya disebut dengan narasi teroris. Lah ini beliau sering berinteraksi dengan masyarakat, dengan umat dekat. Dia seorang advokat yang paham mana tindakan yang terkategori kejahatan dan apalagi ini kejahatan terorisme. Terlebih lagi beliau sekarang sedang menangani satu perkara yang dalam konteks menangani perkara seorang advokat itu tidak bisa dipersoalkan secara hukum baik secara pidana maupun perdata, itu yang disebut dengan imunitas seorang advokat. Terlepas kasusnya ini tidak terkait penanganan kasusnya, tapi kan kemudian narasi yang ditarik bahwa ini seorang advokat melakukan tindakan terorisme kan geli gitu loh, menggelikan gitu. Itu yang pertama. Tapi percaya Bang Ahmad, Bang Munarman ini melakukan tindak pidana teroris? Lah kalau sudah geli itu kan apa ada kepercayaan? Lucu saja begitu. Siapa tahu kan gitu. Ketawa gitu. Yang kedua, ya prihatin. Prihatinnya proses dan prosedur dalam melakukan proses suatu perkara pidana ini kan harusnya due process of law, mengikuti segenap aturan. Dalam hal ini kan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana itu diatur dalam proses penangkapan itu tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan tentu saja kalau dia kemudian ditangkap dalam status tersangka, ya dia harus paling tidak memenuhi dua alat bukti begitu. Karena di keputusan MK nomor 21 PUU garing strip Romawi 7 tahun 2014 itu tegas. Yang dimaksud bukti yang cukup itu adalah memenuhi dua alat bukti. Dua alat bukti kita kembalikan ke pasal 184 KUHP. Ya ada bukti tertulis, ya kan, dokumen tertulis, ada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa. Proses ini hanya bisa terjadi setelah dikonfirmasi oleh calon tersangka atau orang yang diambil keterangannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Tiba-tiba ditangkap, langsung dalam kondisi statusnya katanya tersangka begitu. Itu yang kemudian membuat kita prihatin. Selanjutnya yang membuat prihatin dan tentu saja bercampur marah begitu ya. Tidak layak lah. Misalkan ingin meminta izin untuk pakai sendal saja tidak diperkenankan. Dan bahkan setelah sampai di Polda Metro Jaya ditutup dengan ikat kepala yang menutupi matanya. Di dalam prosedur KUHP tidak ada satupun peraturan yang ada di dalam KUHP atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan demikian. Ekspos ke publik dengan mata tertutup, terborgol. Ini kan menjatuhkan marwah seorang Munarman. Pada saat yang bersamaan kan Munarman ini kan statusnya belum divonis. Dia berhak diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Itulah yang dimaksud dengan asas praduga tidak bersalah. Maksudnya adalah seseorang harus dipersepsikan tidak bersalah, diberikan tindakan sikap yang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Itu sampai inkrah loh. Berarti sampai putusan kasasi. Nah, tindakan-tindakan yang menjatuhkan marwah dengan tadi mengikat, mengekspos. Dan yang menarik, saat penangkapan sudah ada media, berarti ini sengaja mau menjatuhkan marwah seorang Munarman dengan menghubungi media. Berarti dalam proses KUHP dia kalau mau tangkap saja, nggak perlu ada media. Dan media itu nggak mungkin tahu kalau nggak dikasih tahu. Mana mungkin tindakan kepolisian dalam hal ini Densus yang biasanya rahasia kan, seringnya malam-malam. Nah sekarang ini ganti pola. Siang-siang. Iya ganti pola ini. Siang bolong, sore lah. Enggak, 3:30 kejadian. 4 ya tetap bolong lah. Biasanya kan sore bolong. Ya, sore bolong gitu. Ini kan menjadi aneh begitu. Jadi kan kita bisa melihat, oh loh kok seperti ini gitu loh. Prihatin sekaligus saya marah. Kenapa? Karena bagaimanapun Munarman itu bukan hanya seorang yang ex-sekum FPI saja. Dia itu advokat. Jadi di komunitas kami advokat itu kami banggakan sebagai profesi yang officium nobile, posisi terhormat, pekerjaannya terhormat, membela orang untuk mencari keadilan, dan kadang karena membela orang untuk mencari keadilan kita itu diidentikan dengan orang yang kita bela. Betul. Kita harus menghadapi orang-orang yang marah pada klien kita. Nah kita harus di depan, kita harus menjadi benteng. Karena itulah kita menganggap bahwa ini proses
dalam proses pembelaan itu, ini adalah profesi yang terhormat, maka kita kemudian bangga dengan profesi itu. Nah sekarang seorang advokat diperlakukan seperti itu, apalagi rakyat biasa. Maka wajar dulu ada kasus Siono datang sehat, pulang dari Densus, hilang nyawanya begitu. Nah dalam kasus ini, apa urgensinya? Satu, menangkap siang sore hari. Apa nggak bisa dilakukan proses pemanggilan terlebih dahulu? Uang alamatnya jelas, orangnya jelas, tidak mungkin lari, tidak mungkin menghilangkan barang bukti, tidak juga akan melakukan tindak pidana lagi. Uang peristiwa pidana 2015, katanya kan terkait 6 tahun yang lalu ya? Ya, terkait baiat terhadap ISIS, itu Jamaah Ansarud Daulah di Makassar. Yang peristiwanya 6 tahun yang lalu, 2015. Nah, kalau tidak ada motif dendam, ya harusnya sejak dulu diproses. Umar bin Al-Khattab itu memberikan batasan perkara ditindak itu cuma 2 tahun loh. Kalau lewat 2 tahun nggak diproses, kenapa? Berarti ada motif dendam. Ini coba, kalau memang 2015, kenapa tidak ditangkap sejak dahulu kalau mau ditangkap? Iya. Kenapa menunggu saat umat masyarakat itu sedang sibuk meminta pertanggungjawaban atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang di sana ada putra terbaik bangsa, 53 meninggal dunia. Meninggal dunia 53 fakta, tenggelam fakta. Yang belum dijawab adalah penyebabnya. Dan kalau ketemu penyebabnya, apapun itu, apakah kecelakaan, apakah karena usianya yang sudah usur, atau maintenance-nya tidak baik, dan apapun, harus ada yang bertanggung jawab. Dan saat publik sebenarnya sedang fokus mencari siapa yang bertanggung jawab atas tenggelamnya KRI Nanggala tadi, tiba-tiba datanglah tangkap-tangkapan ini. Buyarlah. Atau ini sebenarnya pengalihan terkait dengan, juga kita tahu kan ada kepala BIN Papua ya. Nah, yang kedua kasus Kabinda Papua yang didor oleh EPM, dan terakhir BIN telah memberikan nomenklatur gerakan di Papua itu sebagai gerakan yang masuk kategori terorisme. Semestinya Densus itu segera berangkat ke Papua. Jemput itu OPM, hidup atau mati nggak apa-apa deh. Lah kok malah pergi ke Petamburan? Ya kata salah satu netizen ya, Bung Tova sampai mengatakan, saya kira Densus mau ke Papua, gitu. Papua katanya. Iya. Ternyata ke Petamburan ya. Iya. Ini kata Bung Tova ya, teman-teman saya netizen Tova ya. Iya. Cukup menarik dari pembahasan, ada 3 hal yang membuat pertama ada geli, prihatin, dan juga marah nih teman-teman terkait dengan kasus Munarman ini. Saya nggak tahu bagaimana perasaan netizen dan netijah di antara teman-teman. Netijah. Oh, netijah kan perempuan. Ini bid'ah yang hasanah ini ya. Bid'ah hasanah. Netizen dan netijah. Ya. Kalau prosedur itu Facebookiyah. Iya, Facebookiyah. Nah, dari apakah penangkapan Munarman ini karena Munarman menjadi pembela hukum IBHRS yang kemungkinan besar, kalau kita lihat kasusnya IBHRS ini kan cukup maraton nih. Panjang, banyak, saksinya juga luar biasa dari JPU gitu. Ya. Atau memang murni ini polisi menyatakan ya memang harus ditangkap gitu Munarman. Kalau kita bicara motif, jelas polisi yang lebih tahu. Karena motif itu baru bisa diungkap ketika orang yang punya tindakan itu kita tanya, apa sih motif? Motif dan tujuan itu beda ya. Ini contoh nih ya, ada orang membunuh. Tujuannya menghilangkan nyawa. Motifnya ternyata sebelumnya diketahui dia ditagih hutang terus, jengkel, dendam. Berarti motifnya dendam, tujuan melakukan serangan adalah menghilangkan nyawa. Nah, kalau ditanya motif apa ini terkait itu semua, tentu kepada kepolisian yang lebih tahu. Tapi kalau kita baca motif itu dari berbagai fakta yang ada, boleh jadi itu salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab. Tetapi tidak hanya itu. Tadi bisa jadi juga terkait dengan upaya untuk menutupi hal-hal yang sedang urgen, masyarakat sedang fokus terkait Kabinda yang meninggal karena tembakan OPM, terkait KRI Nanggala 402 yang tenggelam dengan 53 awaknya, juga tuntutan publik terhadap 6 Laskar FPI, termasuk proses persidangan yang memang kalau kita lihat semakin ke sini proses persidangan HRS itu semakin membuktikan bahwa kasus yang ditimpakan kepada HRS murni kasus politik, murni kasus yang disebabkan adanya perlawanan HRS terhadap rezim begitu. Jadi bukan kasus hukum. Atau gini, selama keterlibatan dengan Bang Munarman atau teman-teman kuasa hukum dari
FPI, pernah nggak ngelihat bahwasanya Bang Ahmad ini melihat bahwasanya Munarman dan kawan-kawan FPI itu sebenarnya pengikut khilafah ISIS gitu istilahnya itu ya, atau melihat ada sesuatu yang ini salah kesimpulannya gitu, karena menurut Bang mungkin ketika bertemu dalam dunia nyata ngelihat Bang Ahmad terjadi perbedaan mendasar antara FPI khususnya Munarman dengan khilafah yang diusung oleh ISIS sendiri. Yang pertama, ini kan narasi yang dibangun bukan terkait faktanya. Faktanya adalah ada baiat. Tapi kemudian narasi yang diangkat itu kan seolah jihad bermasalah, khilafah bermasalah. Ya kemudian itu menjadi satu paket ISIS. Jadi kalau kita bicara jihad ya ISIS, khilafah ya ISIS begitu. Padahal kan kita harus bedakan norma dengan praktek dari norma yang keliru. Kalau ini bendera ini ISIS bukan ini? Ini bendera Rasulullah. Bendera ada Rasulullah. Al-Liwa dan Ar-Raya. Okay. Yang bertuliskan la ilaha illallah. Ada berarti hadisnya ada ya berarti. Hadis ada dan sampai hari ini memang ini tidak menjadi domain private, domain publik. Jadi seorang kalau mau mendaftarkan ini ke Haki dilarang karena dia sudah menjadi domain publik, nggak boleh gitu. Dan misalkan satu ormas mengklaim ini bendera saya, orang lain nggak boleh pakai bendera ini. Atau seringkali orang ngomong ya ke publik ini bendera HTI gitu. Ya itu tadi keliru memahami dan memang sengaja narasinya dikaitkan kepada ormas tertentu sehingga umat Islam diharapkan menjauhi benderanya seperti khilafah tadi dikaitkan dengan ISIS sehingga umat Islam diajak untuk menjauhi ajaran Islamnya, ajaran agamanya yakni khilafah. Jadi kita harus bedakan tadi norma dengan praktek penyelenggaraan atau praktek menjalankan norma yang keliru gitu. Misalkan begini sederhana. Sholat itu ajaran Islam gitu. Ketika ada orang sholat subuh 3 rakaat itu kan keliru. Nah kemudian kita tidak kemudian mengeneralisir sholat ini ngaco ini subuh kok 3 rakaat. Yang keliru tetap yang 3 rakaat itu saja. Sholatnya tetap ajaran Islam. Nah sekarang ini biasanya kalau di negara sebelah ya yang keliru-keliru ini dilindungi biasanya nih. Ini sebenarnya tidak sampai ke sana. Maksud saya adalah proses mengeneralisir satu kesalahan sebagai bagian dari kesalahan norma. Misalkan kesalahan ISIS dalam praktek bai'ah tadi, praktek khilafah, kemudian itu digeneralisir bahwa seluruh ajaran Islam itu ya ada yang dipraktekkan ISIS gitu loh. Padahal ajaran Islam itu tersendiri gitu loh. Sementara praktek yang keliru itu adalah hal yang lain gitu loh. Yang cukup menarik juga adalah ketika kemarin terjadi penangkapan terhadap Bung Munarman itu banyak buku-buku tentang khilafah, tentang jihad, tentang beberapa buku Islam yang dianggap sebagai barang bukti gitu. Apa buku-buku ini memang seringkali dibutuhkan sebagai barang bukti gitu. Karena saya pribadi ketika sebagai masyarakat umum melihat ketika kasus korupsi kok nggak ada buku yang diciduk juga gitu. Ketika kasus penipuan gitu, nggak ada buku gitu. Kan kita kembalikan bukti itu apa sih? Bukti itu kan adalah suatu barang yang akan menerangkan peristiwa itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Baik bukti itu berupa alat yang digunakan untuk sebagai melaksanakan tindak pidana kejahatan atau bukti itu sebagai bagian dari kejahatan. Dulu bukan hanya buku, sampai Al-Quran pun dijadikan bukti. Pernah dijadikan bukti. Nah sekarang persoalannya, apakah mempelajari jihad itu sebuah tindak kejahatan begitu? Karena ada buku cukup gede Tarbiyatul Jihad. Nah gitu. Ya, pertanyaan itu, apakah mempelajari buku Tarbiyatul Jihad itu adalah sebuah tindak kejahatan? Atau yang lebih spesifik lagi, apakah jihad itu sendiri sebuah kejahatan? Nah kalau ada jawaban, jihadnya pemahaman keliru, ya sudah pemahaman jihad saja yang keliru, tidak boleh kemudian dikaitkan dengan jihadnya sebagai norma kemudian dikriminalisasi. Saya protes itu hal-hal yang seperti itu. Dulu Al-Quran, nah sekarang agak tipis. Tapi kalau kita biarkan, nah yang nggak fair lagi adalah kalau itu terkait dengan ajaran Islam, jihad dan sebagainya dijadikan barang bukti. Tapi kalau tidak, nggak pernah ditarik. Misalkan dia pecinta Manchester City gitu ada kaos, nggak akan dijejer itu kaos itu sebagai bukti gitu. Tapi kalau yang temu mungkin hal-hal yang terkait Islam ya semua dijejer sebagai barang bukti. Dan inilah ekspos barang bukti itu kan nggak penting ke media. Apalagi tersangkanya itu dijatuhkan marwahnya, ditonton seluruh masyarakat, kan itu belum terbukti.
tugas kepolisian itu membawa bukti dan tersangka di depan pengadilan, bukan dibawa ke depan media. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan menjadi trial by press. Mengadili dengan opini, framing. Padahal di dalam KUHP itu tidak ada satupun pasal KUHP yang memerintahkan kepada penyidik dalam menangani penyidikan perkara pidana agar dia menghadirkan tersangka di muka publik dalam sebuah konfres yang dilihat oleh seluruh masyarakat rakyat Indonesia. Tidak ada. Pertanyaannya, apakah orang yang ditangkap polisi sudah pasti salah? Tidak. Apalagi kita mengakui asas praduga tak bersalah. Bagaimana kalau kemudian tidak bersalah dan divonis bebas? Apakah marwah dia bisa dikembalikan setelah tadi? Bahkan kalau kasus korupsi itu KPK nih ya, contoh. KPK itu kalau press conference ya cukup pimpinan KPK. Enggak kemudian misalkan barang bukti. Barang bukti oke lah masih. Enggak mungkin kemudian tersangka koruptornya dijejer terus ditutup. Enggak, koruptor ya. Kayaknya posisi jadi koruptor lebih terhormat lah. Ya enggak juga, tapi perlakuannya kok jadi begitu. Perlakuannya berbeda dengan apa yang kemarin itu terjadi kepada Bang Munarman. Ya. Karena kan orang mengira begini sih sebenarnya. Saya sebagai orang normal, lah ini katanya jaga protokol kesehatan, yang ditutup kok matanya, harusnya mulut gitu. Dan ya inilah saya prihatin dan dalam tanda petik tadi marah gitu. Saya kan sempat menulis 2 atau 3 tulisan sejak ditangkapnya Munarman. Satu terkait narasi ini kayaknya akan ya menjadikan Munarman itu sebagai target operasi gitu. Yang kedua ya saya sebagai sesama rekan sejawat advokat. Kalau dalam dunia advokat ya terus terang merasa prihatin dan protes karena ini berimplikasi kepada rekan-rekan advokat yang lainnya. Jadi udah nggak menghargai lagi di sesama penegak hukum. Padahal di dalam undang-undang advokat itu disebutkan sebagai bagian dari penegak hukum pasal 5 undang-undang advokat. Ya sama seperti hakim, jaksa, polisi. Paling tidak hargailah profesi itu dengan cara pemanggilan. Toh nggak akan lari, akan dihadapi. Kita biasa hadapi proses hukum. Oke. Dan sekarang pertanyaan, urgensinya apa langsung ditangkap? Lari? Menghilangkan barang bukti, melakukan tindak pidana lagi, kan enggak. Oke. Yang cukup menarik lagi adalah namanya Bang Ahmad Rozinuddin ini keluar di beberapa pernyataan sikap, press release dari tim pembela ulama dan aktivis ya. Itu apa yang ketika Mas Ahmad tergabung di dalam TPUA itu, kira-kira langkah konkret apa yang disiapkan teman-teman TPUA untuk bisa menolong rekan sejawatnya gitu ya? Ya, yang pertama tadi Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harirubi sudah mengeluarkan pernyataan protes terhadap tindakan Densus 88 yang menangkap rekan sejawat kita Munarman tadi. Dan tentu saja ini menjadi keprihatinan seluruh advokat itu. Langkah-langkah selanjutnya tentu kita akan mengadvokasi secara opini dan politik ya, karena advokasi hukum sudah ditangani oleh rekan yang lain, kalau nggak salah Hariman atau siapa itu yang dari taktis tim advokasi ulama dan aktivis itu, Haryadi ya. Karena hari ini kita melihat ya memang seluruh advokat sama rekan sejauh itu harus bangkit, ikut bersuara, ikut membela, karena kalau satu rekan sejawat kita diperlakukan tidak adil, suatu saat itu bisa menimpa kita, menimpa semua advokat. Sudah tidak ada hormatnya lagi itu loh dengan advokat. Padahal kita dalam menegakkan profesi kita sangat menghargai posisi hakim, posisi jaksa, posisi polisi. Contoh sederhana, kalau kita mengajukan permohonan penangguhan berkali-kali tidak dikabulkan, ya kita hargai karena itu wewenang dari kepolisian, meskipun kita selalu persoalkan kewenangan itu sangat subjektif, tidak ada ukuran objektifnya. Gitu. Oke. Tetapi dalam konteks kita diperlakukan seperti itu, ini kan ya memprihatinkan gitu. Prihatin sekali gitu. Nah itu ya TPUA itu kan juga samalah dengan tim-tim advokasi yang lain, pada pokoknya juga ingin memberikan sumbangsihnya untuk ikut memberikan dukungan baik secara hukum, moral, dan politik kepada rekan sejawat sambil terus mengedukasi masyarakat tentang kasusnya, termasuk mengingatkan institusi kepolisian khususnya Densus 88 janganlah begitu, menegakkan hukum, tapi ya pakem-pakem rule of the law itu tetap dijalankan gitu. Kalau asasnya suka-suka bahaya,
bahayanya apa? Ya runtuh negara dan wibawa penegak hukumnya juga runtuh. Dan kalau wibawa penegak hukum runtuh, tidak dipercaya masyarakat, yang rugi ya kita semua gitu loh. Semua perangkat yang berhubungan dengan hukum ya. Iya, jangan sampai nanti kalau ada penangkapan Densus 88 lagi terjadi, masyarakat udah bilang, ah Densus lagi. Enggak, tidak percaya. Nah, kita harus memberikan satu kritik kepada Densus 88 atau institusi kepolisian agar proses penegakan hukumnya nanti disegani masyarakat. Ketika Densus turun itu masyarakat, wah alhamdulillah ada Densus ya membela kita menegakkan hukum. Tapi kalau kasus seperti ini orang, wah apa sih ini gitu loh. Proses hukum macam apa ini? Jadi banyak yang protes, bahkan kan udah banyak kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait tindakan aparat kepolisian, oknum aparat kepolisian, dan itu yang kemudian menjadi koreksi Pak Kapolri sendiri, yang lalu saya juga bikin video podcast tentang bagaimana pernyataan Kapolri yang mengakui adanya pelanggaran HAM dan itu dikatakan dapat dibenarkan dalam rangka menjalankan tugas asal bertanggung jawab. Ya, saya udah kritik semua itu dan ada di video yang lain. Ya, bisa jadi pelanggaran HAM itu berbeda dengan pelanggaran HAM. Oh iya, pelanggaran HAM bukanlah pelanggaran HAM sebagaimana yang dimaksud oleh Pak Menko Polhukam, yakni Pak Mahfud MD. Nah, pokoknya itu ya. Ya. Tapi cukup panjang dan cukup bagus, dan ini perspektif yang bagus tentang kasus Munarman, teman-teman semuanya, dan kita doakan agar kasus ini segera diselesaikan secara adil ya, dan berkeadilan tentunya, karena kita pengen agar marwah hukum di negara kita tercinta Indonesia kembali lurus ya, mudah-mudahan saja ya. Ya, amin, 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 amin. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan ke publik? Ya, yang pertama begini, kepada seluruh publik di tanah air, kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan penguasa atau siapapun yang diberi kewenangan untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Tidak boleh berdalih menjalankan kewenangan kemudian melanggar asas-asas pakem-pakem yang itu sudah diadopsi oleh undang-undang itu sendiri dan dijadikan sarana untuk mengontrol agar pelaksanaan atau menjalankan kewenangan itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Yang kedua, memang kita harus menginsyafi bahwa kalau tidak kita yang memberikan koreksi, siapa lagi? Karena sejumlah lembaga yang mewakili kita yang semestinya itu merepresentasikan aspirasi kita, misalkan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kita, itu tidak berfungsi atau kurang maksimal fungsinya, tidak kemudian cepat untuk merespon hal-hal yang dirasa mencederai nurani publik gitu. Dalam kasus Munarman ini coba belum ada statement resmi dari DPR atau individu-individu DPR-nya lah yang bersuara keras. Hanya Fadlizon itu pun karena dia punya hubungan secara pribadi dengan Munarman yang kemudian tidak mungkinlah itu terjadi, atau terorisme dituduhkan Munarman itu tidak percaya. Tapi Bang Ahmad percaya nggak Bang Munarman ini pelaku teroris? Saya bilang tadi, saya kan geli. Orang yang geli itu pasti tidak percaya begitu. Ya guyonan aja begitu. Dan yang selanjutnya memang begini. Pada akhirnya memang waktu yang akan menjawab. Sebagaimana kasus yang dituduhkan kepada Habib Rizik kan sampai sekarang fakta di persidangan kan jauh sekali dari apa yang didakwakan, apa yang dituduhkan selama ini. Hanya saja memang itu tadi, kekuasaan bisa mengambil hak privasi orang dengan menahan dan sebagainya. Yang disitulah kemudian orang itu sudah dizolimi dulu sebelum ada putusan. Itu karena kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang tadi. Berdalih ini kewenangan kami bisa menangkap, berdalih ini kewenangan kami bisa menahan, berdalih oh ini dalam rangka proses penegakan hukum kami harus tangkap. Padahal kan tidak wajib itu. Penangkapan itu tidak wajib, penahanan tidak wajib. Itu dilakukan dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum gitu. Kecuali ada tindakan yang tidak kooperatif, dipanggil nggak datang-datang, tangkap wajar. Atau dalam proses dia melakukan tindak pidana tertangkap tangan boleh. Lah ini kasus yang 2015 belum pernah pemanggilan langsung ditangkap. Ini luar biasa. Kita ini dah. Biasanya kalau saya tutup, biasanya saya akan ngasih tips-tips ya kepada para pemirsa nih. Tips saya untuk teman-teman semuanya ya, bagi yang
biasa bersih-bersih WC ya gitu, tolong untuk tidak taruh sembarangan ya, karena bisa jadi barang-barang itu bisa berbahaya ya. Di satu sisi bisa mengandung zat kimia dan bisa meledak ya, teman-teman semuanya. Itu supaya rumah kita tetap aman dan tetap wangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.